Halo semua, hari ini saya tidak buat konten masak-memasak, tetapi hari ini saya mau buat cerita tentang kemarin pekerjaan kami yang kami kerjakan 3 November 2024, di mana kami membuat dapur darurat di rumah kami. Jadi setelah menunggu kurang lebih 4 tahun, seorang bayi, lalu Tuhan mempercayakannya kepada kami. Nah, jadi karena itu, saya memilih resign karena memang kebetulan tidak kuat. Sebelumnya kita ngontrak karena dari rumah yang kita beli di sini, KPR, itu masih sangat jauh. Jadi kita mempertimbangkan untuk memilih ngontrak. Nah, selama mengontrak semua barang-barang sudah lengkap, baik itu di kontrakan ataupun di rumah kita yang di KPR ini. Nah, jadi kurang lebih 2 bulan lalu kita memutuskan pindah ke rumah kita yang masih, botak ya, tidak ada apa-apa, tidak ada dapur dan tidak ada depan, juga hanya, ruang kamar dan ruang tengah aja yang masih kecil. Nah, jadi ceritanya setelah pindah dari kontrakan, kita memutuskan untuk membawa semua barang-barang kita, termasuk, dinding triplek ya yang kita pakai untuk membuat kamar kita di kontrakan. Kita putuskan mana tahu bisa berguna di sini. Nah, jadi kemarin, setelah, eee, kurang lebih 2 bulan dan memang karena suami saya yang bekerja, jadi dia tidak punya banyak waktu karena berangkat subuh pulang malam. Jadi dia punya waktu tuh palingan hanya hari Minggu, karena hari Sabtu juga dia kuliah. Nah, jadi kemarin hari Minggu pagi, kita coba untuk membuat dapur darurat dengan menggunakan bahan yang ada. Nah, di sini saya disebut suami itu sebenarnya sebagai mandor ya, mandor karena memang, ya saya punya skill misal mengukur, mengagak, membuat prediksi. Tapi kalau suami saya dia, kurang dalam hal demikian, sehingga dia sebut aku mandor, aku yang ngatur, ini cocoknya ini posisinya salah begitu. Nah, sementara saya nggak punya tenaga, dia yang punya tenaga, jadi kita saling mengisi begitu. Dia punya tenaga, saya punya, skill sedikit untuk memimpin. Nah, jadi ya kurang lebih kita saling melengkapi lah ya. Nah, jadi ini berdua kita bekerja bagaimana, cara membuat dapur darurat sebenarnya belum semuanya, ini hanya masih menutup bagian samping rumah saja karena memang kebetulan kita punya lahan kosong di sebelah rumah kita dan di sebelah rumah itu dia langsung jalan ya, jalan umum, maksudnya jalan raya, jalan komplek perumahan. Jadi semua barang-barang kita yang tadinya pindah dari kontrakan, itu benar-benar tidak muat, karena di kamar yang satu lagi juga sudah jadi gudang, karena memang isinya ibarat kata ini barang-barang 2 rumah dipindahin ke satu rumah yang begini kecil gitu. Jadi kita baru memulai semuanya berdua untuk memulai lah ya, apa yang bisa kita mulai dengan, keadaan kita yang begitu sederhana. Nah, jadi kita buat, dapur-dapur darurat minimal untuk menutupi dinding sebelah, kiri kita supaya tidak langsung kelihatan oleh orang-orang yang lewat gitu ya. Nah, ini kami punya Anabul, eee, manja, manja sekali, tidak terbiasa sebenarnya di luar berlama-lama, jadi dia, rese ya, maksudnya dia rewel gitu, ingin masuk ke rumah gitu, dan punya sifat itu nggak bisa ditinggal, kalau ditinggal dia langsung nge-barking gitu ya, minta harus melihat tuannya ada di mana begitu. Nah, ini suamiku lanjut, pertama kita buat dindingnya dulu, jadi dipaku paku paku. Nah, sementara saya duduk, melihat, mengatur apakah sudah sesuai, mana yang kurang begitu. Jadi kita kerja sama berdua aja, karena memang secara dana kita nggak punya, eee
Jadi kita manfaatin apa yang ada di kita sebelumnya gitu, dengan modal tenaga kita sendiri dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi secukupnya aja, bagaimana membuatnya supaya tampak lebih baik aja. Dan paling tidak kalau angin datang, karena di sini memang pohon-pohon kan belum tinggi ya, karena di komplek perumahannya pohon-pohonnya itu masih kecil-kecil seperti di video sana. Nah, jadi angin itu begitu kencang. Nah, kita cuma memastikan gimana supaya tiangnya nggak roboh ya, atau tripleknya kebuka saat angin kencang datang gitu. Nah, ini untuk satu sisi sudah selesai. Nah, kita punya triplek itu 2,5 ya, 2,5. Jadi kita coba untuk menutup tapi dengan horizontal karena kita nggak punya sisa triplek untuk naikin ke atas. Jadi kita buat setengah saja dengan prediksi dari jalan itu sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini suami membuat tiang lagi untuk dinding yang sebelah sana, dan ini tidak tertutup semua sebenarnya, hanya setengah begitu ya. Ya, paling tidak dari jalan tidak mengganggu penglihatan orang-orang yang lewat. Ya, intinya kita sih melakukannya dengan happy ya, bagaimana sedikit demi sedikit, walau itu dimulai dari yang darurat, kita nyaman di rumah kita sendiri begitu. Ya, kami percaya bahwa selama ada kerukunan dan kerjasama, nanti berkatnya bisa datang dari mana aja. Yang penting kita nggak malas, yang penting kita enggak santai-santai, kita usahakan lakukan yang terbaik bagi keluarga kita dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kita jalani. Adakah yang memiliki keadaan yang sama seperti kami saat ini? Yuk semangat yuk, karena kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Yang penting kita kerjakan yang terbaik dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Nantikan cerita berikutnya.